Dia katakan, "Nak, kamu tahu, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak diperkenankan oleh Allah bagi anak yang durhaka sama orang tuanya." Si anak itu tertunduk. "Ya, saya paham ya Amirul Mukminin. Saya paham. Tapi saya kepengen tahu, jangan selama ini yang dituntut adalah kewajiban anak terus. Sementara kewajiban orang tua sama anak jarang disentuh. Sekarang ini kita selalu ingin menampilkan hak orang tua, tapi hak saya sebagai anak, saya belum tahu. Ada enggak hak saya sebagai seorang anak dan kewajiban orang tua kepada anak? Jangan selama ini dituntut anak terus berkewajiban sama orang tua. Hari ini saya kepengen tahu ya Amirul Mukminin. Ada nak, ada kewajiban seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu atau orang tua kepada anak. Makanya mencetak generasi yang soleh ini nggak gampang ya. Nggak gampang. Saya masih ingat suatu saat saya pernah berkunjung ke Kelangitan, Allahumma yarham Ki Haji Abdullah Fakih. Ketika ngobrol dengan beliau waktu beliau masih hidup, itu beliau nasihatnya sederhana. Kalau kita ingin menjadi generasi yang menjadikan generasi kita generasi yang soleh, mulailah dari diri kita menjadi orang yang soleh. Jadi kalau kita ingin melahirkan generasi anak-anak yang soleh, mulailah dari diri kita menjadi orang yang soleh. Sebab kesolehan kita insya Allah akan berdampak pada kesolehan anak kita kelak. Ada suatu ketika ini ada seorang datang kepada Sayyidina Umar. Dia mengadu tentang kelakuan anaknya. Dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, saya punya anak tapi anak saya ini nggak sesuai dengan keinginan saya. Dia anak durhaka ya Amirul Mukminin." Kata Sayyidina Umar, "Kalau kamu ngadu, bawa anakmu ke sini. Biar anakmu juga datang menghadap aku." "Baik Amirul Mukminin." Besoknya dia bawa anaknya. "Nih ya Amirul Mukminin, ini anak saya yang kemarin saya ceritakan." Sayyidina Umar menatap anak itu. Dia katakan, "Nak, kamu tahu, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak diperkenankan oleh Allah bagi anak yang durhaka sama orang tuanya." Si anak itu tertunduk. "Ya, saya paham ya Amirul Mukminin. Saya paham. Tapi saya kepengen tahu, jangan selama ini yang dituntut adalah kewajiban anak terus. Sementara kewajiban orang tua sama anak jarang disentuh. Sekarang ini kita selalu ingin menampilkan hak orang tua, tapi hak saya sebagai anak, saya belum tahu. Ada enggak hak saya sebagai seorang anak dan kewajiban orang tua kepada anak? Jangan selama ini dituntut anak terus berkewajiban sama orang tua. Hari ini saya kepengen tahu ya Amirul Mukminin, yang menjadi hak kamu. Apa itu ya Amirul Mukminin? Pertama, ayyastanjiba kewajiban orang tua adalah mencarikan ibu ya, yang kelak akan melahirkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Jadi seorang bapak ini ya, sebelum dia menikah, dia harus mencari seorang istri yang kelak akan melahirkan anak-anaknya anak-anak yang soleh. Makanya kenapa kemudian di dalam Islam itu sangat penting 4 syarat itu. Pertama, agamanya, kemudian nasabnya, akhlaknya, kecantikan itu akhlaknya, baru kemudian harta. Itu penting, terutama agama dengan nasab. Kenapa? Karena istri yang nanti kita akan menikahi, dia yang akan melahirkan generasi-generasi yang saleh. Makanya kita punya anak, punya kontribusi ibu-ibu. Jadi kalau kita mau nyari mantu itu coba dicek dulu. Jangan baru ketemu di bioskop mimbar udah main nikahin aja, jangan. Ya, kita harus tahu bebet, bibit, bobot ya. Supaya apa? Supaya cucu kita nanti adalah generasi-generasi soleh, generasi-generasi Al-Quran, sebagaimana generasi-generasi yang pernah dilahirkan oleh
para ulama-ulama. Seperti misalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar, Pak. Suatu ketika beliau itu belusukan. Cuman belusukan Sayyidina Umar tidak siang, malam dia. Waktu belusukan, Sayyidina Umar itu mendengar sayup-sayup ada seorang ibu ngobrol sama anaknya. Didengerin oleh Sayyidina Umar. Di mana seorang ibu itu mengucapkan kepada anak, dia katakan, "Nak, bagaimana kalau susu yang kita jual besok kita campur dengan air? Sehingga kita bukan hanya mendapatkan susu yang banyak, tapi keuntungan yang besar, Nak." Kata anaknya, "Maaf ibu, bukankah perbuatan ini perbuatan zalim, sebuah penipuan? Dan ini konsekuensinya bukan hanya dosa, tapi hukuman berat. Kalau seandainya pemimpin kita Sayyidina Umar tahu perbuatan kita malam ini, kita tidak akan lepas dari hukuman beliau." Ibunya dengan enteng jawab, "Nak, Sayyidina Umar nggak ngelihat kita aman, lakukan itu." Itu si anak mengatakan, "Ibu, ingat, walaupun Sayyidina Umar tidak melihat perbuatan kita hari malam ini, tapi Allah melihat perbuatan kita." Bisa jadi kita lepas dari hukumannya Sayyidina Umar, tapi tidak lepas kita dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas dari hukuman dunia, tapi kita tidak akan lepas dari hukuman akhirat. Itu Sayyidina Umar mendengar itu. Ya Allah, soleh banget nih anak perempuan ini, sanggup mengucapkan kata-kata yang begitu indahnya. Sebuah kesadaran vertikal di dalam dirinya, di mana dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menganggap bahwa apapun itu semua tidak lepas dari pantauan Allah. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar ketika itu dia langsung pulang, Bapak Ibu sekalian. Dia pulang, dia panggil anaknya namanya Asim bin Umar bin Khattab. Dia panggil anaknya, lalu kemudian dia rekomendasikan untuk menikahi perempuan itu. Maka apa yang terjadi? Kemudian Asim bin Umar bin Khattab menikahi perempuan yang Sayyidina Umar melihat ada sisi kesolehan di dalam sisi perempuan itu. Maka apa yang terjadi? Ketika Asim menikahi perempuan ini, maka lahirlah generasi berikutnya yang kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Dia lahir dari seorang perempuan yang soleh dan ayah yang soleh. Makanya apa yang kata Nabi, "Mafil aba fil abna." Apa yang dilakukan oleh bapak itu akan diikuti oleh anak. Kesolehan seorang bapak begitu penting untuk perkembangan generasi anaknya ke depan. Maka wajar kalau Nabi Ibrahim memiliki seorang sosok Ismail yang bukan hanya soleh untuk dirinya, tapi dia mampu mensolehkan orang lain. Karena Nabi Ismail lahir dari sosok bapak yang begitu solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Kelangitan, kalau kita ingin melahirkan generasi yang soleh, mulailah dari kita jadi orang yang soleh. Jadi si anak itu mendengar dari Sayyidina Umar, ayastanjiba umma, kewajiban bapak adalah mencari ibu yang kelak akan melahirkan generasi-generasi yang soleh. Si anak ini ketika mendengar Sayyidina Umar bilang itu, dia mengatakan, "Wallahi la yastanjiba umma." Demi Allah, ayahku tidak pandai mencarikan ibu yang saleh. Ibuku seorang budak yang dibeli dengan harga yang sangat murah tanpa tahu bagaimana cara mendidik anak. Begitulah aku sekarang. Sayyidina Umar menatap wajah bapaknya sambil mengatakan, "Kau telah melalaikan kewajibanmu sebagai orang tua." Yang kedua, kata Sayyidina Umar, "Ayyuhsana ismah." Memberikan nama yang terbaik buat anak. Itu kewajiban orang tua. Maka kalau bisa memberikan nama itu nama-nama yang mengandung penghambaan atau nama-nama yang mengandung pujian. Ya, kalau dalam Islam awali nama itu dengan Muhammad. Ya, atau dengan Abdul Malik, Abdul Rahim. Ada mengandung penghambaan kita kepada Allah. Sebab nama itu menjadi doa. Dan itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Nah, ketika si anak ini mendengar Sayyidina Umar mengatakan bahwa kewajiban orang tua adalah ayyuhsina isma, memberikan nama yang terbaik. Si anak mengatakan, "Wallahi, demi Allah,
ayahku tidak memberikan nama yang baik buat. Aku diberikan nama begitu bodohnya, begitu jeleknya, wahai Amirul Mukminin. Tahu nggak nama saya siapa? Ju'ad. Artinya kampret. Akhirnya Sayyidina Umar marah kepada bapaknya, kau telah melalaikan kewajiban sebagai seorang ayah. Nah, yang ketiga, kata Sayyidina Umar, kewajiban orang tua sama anak apa? Ayyu'allimahul Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Makanya kalau kita tidak mampu mengajarkan Al-Quran pada anak kita, panggil guru ke rumah untuk mengajarkan anak kita Al-Quran. Kalau bisa, sekolahkan di mana di situ diajarkan ilmu-ilmu agama supaya anak kita punya bekal agama yang cukup. Nah, Sayyidina Umar ketika ngomong begitu, anak ini mengatakan, wallahi demi Allah, ayahku tidak mengajarkan Al-Quran sama sekali. Makanya kata Sayyidina Umar, bagaimana kau melahirkan generasi yang soleh sementara kau tidak mencerminkan dirimu menjadi orang yang soleh? Maka Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendengar Nabi Ismail mengatakan, ayah lakukan kalau memang perintah Allah. Begitu jawaban anak yang soleh yang lahir dari orang tua yang soleh. Nabi Ismail ketika itu ditanya oleh Ibrahim, ada nggak kata-kata terakhir nak yang kau inginkan? Ada ayah. Sebelum ayah menyembelih aku, ada beberapa permintaan yang aku inginkan ayah. Apa itu nak? Pertama ayah, tolong jangan hadapkan wajahku di hadapan ayah di saat ayah menyembelihku nanti. Karena biar bagaimanapun ayah tidak akan tega melihat wajah aku yang selama ini puluhan tahun ayah dambakan kehadiran. Tolong telungkupkan wajahku ke bawah. Yang kedua, asah pisau itu dengan tajam supaya ayah tidak melihat aku meronta-ronta karena sakitnya sembelihan itu karena pisaunya tumpul ayah. Yang ketiga ayah, ikat tangan aku dan kaki ini kuat-kuat supaya ayah tidak melihat aku menggelepar-gelepar karena begitu sakitnya sembelihan itu ayah. Yang keempat ayah, tolong sampirkan, tolong angkat kain ayah supaya darah nanti yang memancar itu tidak mengenai kain ayah. Sebab aku khawatir kalau nanti mengenai kain ayah dan itu membekas, setiap kali ayah melihat darah itu, setiap kali ayah mengingat akan kehadiranku, aku nggak ingin ayah bersedih. Ayah, di saat nanti ayah ketemu teman-teman yang sebaya dengan aku, jangan tatap mereka terlalu lama. Sebab itu akan mengingatkan ayah kepada diriku, anak yang puluhan tahun ayah dambakan kehadiran. Yang terakhir ayah, jangan cerita masalah ini kepada ibu. Aku tidak ingin ibu berlarut-larut dalam kesedihan. Nabi Ibrahim makin sedih ketika ucapan Nabi Ismail alaihissalam. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim siap menyembelih Ismail. Itulah kemudian wa fadainahu bidzibhin adzim. Allah ganti sosok Ismail dengan seekor kambing kibas yang Allah siapkan dari surga. Ketika fenomena itu terjadi, di mana Allah mengganti sosok Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas, seluruh malaikat itu takbir sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, di mana Allah menggantikan sosok manusia yang saleh dengan seekor kambing. Maka takbir malaikat itu menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim sebagai ungkapan rasa syukur dia kepada Allah terselamatkan anak tercintanya, dia pun menyambut takbir malaikat. Apa Nabi Ibrahim katakan? La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail pun menyambut takbirnya ayah dan malaikat seraya mengatakan Allahu akbar walillahil hamd. Maka kemudian ini menjadi syariat, manakala kita berkurban kita mengumandangkan lafaz tahlil, tahmid, takbir sebagai ungkapan apa? Rasa syukur kita kepada Allah.